menjelaskan materi tentang pendokumentasian bukti-bukti penerimaan dan penggunaan anggaran. Sebelum saya melanjutkan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Sabila Rusifa dari kelas 11 OTKP 2 absen 24. Nah, selamat menyaksikan pendokumentasian bukti-bukti penggunaan anggaran. Sebelum saya melanjutkan apa itu pendokumentasian bukti-bukti penggunaan anggaran, apakah kalian sudah tahu apa sih bukti transaksi atau transaksi itu sendiri? Bagi kalian yang belum tahu, maka simak video ini. Bukti transaksi atau dokumen transaksi merupakan lembaran yang mempunyai nilai yang dapat digunakan sebagai bukti dari suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan transaksi sendiri merupakan suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan tersebut. Biasanya, dokumen transaksi ini sering juga disebut sebagai bukti akuntansi. Nah, dokumen ini biasanya digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha. Apa sih manfaat dan fungsi dari buku transaksi ini, dan seberapa pentingkah buku transaksi ini untuk kegiatan keuangan? Jadi, buku transaksi ini dibuat agar lebih mempermudah dalam pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi ini merupakan dokumen dasar bagi pencatat laporan keuangan, sehingga masing-masing memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan akuntansi. Nah, apa aja sih kegunaan buku transaksi ini? Kegunaan dari buku transaksi ini adalah sebagai bukti yuridis dari suatu transaksi keuangan, kemudian menjadi rujukan jika terjadi masalah di kemudian hari, dan sebagai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu transaksi. Jadi, sebenarnya apa sih manfaat utama dari buku transaksi ini? Manfaat utama dari buku transaksi adalah menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan, sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. So, buku transaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu buku transaksi internal dan buku transaksi eksternal. Nah, macam-macam buku transaksi ini ada banyak. Antara lain, yang pertama ada faktur atau invoice. Jadi, faktur ini digunakan untuk memperhitungkan penjualan barang yang dilakukan secara kredit dan dibuat oleh penjual dan disampaikan kepada pembeli. Yang kedua, ada kwitansi atau official receipt. Nah, kwitansi ini adalah buku transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Nah, kwitansi ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Yang ketiga, ada nota debit atau debit memo. Nah, nota debit ini merupakan pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim kepada perusahaan untuk pelanggannya bahwa akunnya telah didebit dengan jumlah tertentu. Yang keempat, ada nota kredit. Nota kredit ini kebalikannya dari nota debit. Jadi, nota kredit adalah pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu. Yang kelima, ada cek. Cek adalah suatu perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu dengan ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah dari bank tersebut dan memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Yang keenam, ada biliet giro. Nah, biliet giro ini merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang ke rekening penerima yang namanya telah disebutkan dalam giro tersebut atau dengan bank yang lainnya.
Yang ketujuh ada rekening koran. Rekening koran merupakan bukti mutasi kas bank yang disusun oleh bank tersebut untuk nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut bank tersebut dengan saldo kas menurut perusahaan. Yang kedelapan ada bukti memorandum. Bukti ini adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian yang berlangsung di dalam perusahaan tersebut. Yang kesembilan ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti dari kejadian, transaksi, pengeluaran ataupun pembayaran. Yang kesepuluh ada bukti kas masuk. Jadi bukti kas masuk ini adalah kebalikan dari bukti kas keluar. Kalau bukti kas keluar adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka bukti kas masuk adalah transaksi atau peristiwa penerimaan uang kas yang telah dilengkapi dengan buktinya. Yang ke-11 adalah bukti setoran bank. Bukti setoran bank ini merupakan catatan transaksi yang disediakan oleh pihak bank yang digunakan untuk setiap melakukan setoran uang ke bank seperti investasi. Selanjutnya, proses pencatatan bukti-bukti transaksi. Dalam pencatatan ini, terdapat 3 langkah yang harus dilalui. Yang pertama, mencatat bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran pada perusahaan. Nah, dalam pencatatan ini, ada 2 tahap yang harus dilalui juga. Yang pertama, pencatatan itu sendiri. Apa sih arti pencatatan itu? Nah, tahap pencatatan adalah dasar yang dipergunakan untuk menentukan saat mendokumentasikan suatu transaksi keuangan. Yang kedua, aturan pendebitan dan pengkreditan rekening. Nah, pada tahap ini, ketentuan dalam akuntansi yang mengatur pertambahan dan pengurangan saldo sangat penting. Langkah yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal atau buku harian. Nah, apa sih sebenarnya buku jurnal itu? Jadi, jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk transaksi, nama-nama transaksi baik yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi, dan waktu transaksi yang sedang berjalan. Bentuk-bentuk jurnal. Nah, bentuk-bentuk jurnal dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk jurnal umum. Yang kedua, jurnal khusus penerimaan kas. Yang terakhir, jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, apa sih arti jurnal umum itu? Jadi, jurnal umum adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen secara kronologis beserta penjelasan yang diperlakukan di dalam buku harian. Yang kedua, jurnal khusus penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang dapat meningkatkan saldo akun kas perusahaan. Dan yang terakhir, jurnal khusus pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang dapat mengurangi saldo kas perusahaan. Dan langkah yang terakhir adalah manfaat laporan dan sumber pengeluaran kas. Jadi, itu tadi sedikit materi tentang pendokumentasian bukti-bukti penerimaan dan penggunaan anggaran. Nah, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.